Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, karena ini masih pagi, otomatis semangatnya masih pada full kan? Masih ya. Nah karena masih, Bapak izin melakukan jargon terlebih dahulu, ya memberikan jargon terlebih dahulu. Teman-teman nanti kalau misalnya Bapak bilang selamat pagi, teman-teman jawab pagi, luar biasa. Paham? Paham. Oke. Selamat pagi. Pagi, luar biasa. Oke, tepuk tangan buat Bapak. Oke, gimana kabarnya anak-anak semuanya? Baik? Alhamdulillah baik ya. Oke, mungkin sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu, berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Di sini Bapak izin absen terlebih dahulu ya. Nanti misalnya Bapak bilang nama kalian, teman-teman bisa mengangkat tangan, kemudian bilang hadir gitu ya, supaya Bapak bisa mengenal wajah-wajah kalian, bisa hafal gitu ya. Bapak panggil urut absen. Yang pertama Latifah. Hadir, Pak. Hadir. Kartika. Hadir, Pak. Hadir. Hanum. Hadir, Pak. Natanya. Hadir, Pak. Oke, hadir semua ya. Baik, anak semuanya, sebelum kita masuk ke pembelajaran, minggu lalu ada yang ingat kita belajar tentang materi apa? Minggu lalu yang ingat? Tentang tantangan dan sikap terhadap pengaruh perubahan budaya tingkat lokal, nasional, dan global, Pak. Oke, benar ya. Yaitu membahas mengenai pengaruh perubahan budaya. Mungkin kita review kembali ke minggu yang lalu bahwa perubahan budaya itu memberikan dampak ya, pengaruh perubahan budaya itu memberikan dampak pada kita semua, baik dampak positif maupun dampak negatif. Namun yang sering kita lihat itu adalah bagaimana dampak negatif kita juga harus bisa mengantisipasinya. Misalnya pengaruh perubahan budaya luar, karena ini sekarang perkembangan teknologi, globalisasi yang semakin cepat, maka perubahan ataupun masuknya budaya dari luar ke Indonesia itu semakin berkembang ataupun semakin merajalela. Maka dari itu dampak ataupun dampak negatif yang harus kita hindari yaitu yang pertama, budaya konsumtif yang ada di masyarakat. Sekarang kan banyak sekali ya masyarakat yang suka membeli ataupun menyukai produk-produk luar negeri, padahal di produk dalam negeri itu tidak kalah bagus dengan produk dalam negeri. Kemudian yang kedua, budaya Eropa, budaya Korea, budaya Jepang, kayak misalnya K-pop, kemudian anime itu kan sering sekali menjadi kegemaran masyarakat di Indonesia, sudah menyebar ke masyarakat di Indonesia. Kemudian sekarang nilai toleransi, kemudian keberagaman, adat istiadat itu mulai berangsur-angsur turun atau berangsur-angsur hilang. Jadi kita sebagai generasi muda itu harus bisa menjaga keragaman tersebut supaya tidak mudah luntur, dan kita harus bisa menyeleksi antara masuknya budaya asing ke kehidupan ataupun ke negara kita, ya teman-teman. Nah itu sedikit review terkait dengan materi minggu lalu. Nah di sini tidak kalah uniknya teman-teman, kita akan membahas mengenai tema yaitu keberagaman dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Dari anak-anak semuanya, kata yang pertama kali muncul apa? Keberagaman ya. Di sini ada yang tahu apa itu keberagaman? Saya, Pak. Oke, silakan. Keberagaman itu kondisi di mana dalam suatu kelompok masyarakat terdapat banyak sekali perbedaan agama, budaya, bahasa, suku, dan lain sebagainya. Oke, benar ya. Jadi keberagaman itu adalah kondisi di mana dalam suatu masyarakat itu terdapat beberapa perbedaan. Seperti tadi bisa dibilang yaitu perbedaan agama, suku, ras, dan lain sebagainya.
Nah, teman-teman mungkin menjumpai ataupun dalam lingkungan teman-teman anak-anak semuanya di lingkungan sekolah maupun keluarga pasti ada teman ya yang berbeda agama. Ya, nah menurut teman-teman, jikalau terjadi perbedaan agama tapi kita tidak bisa menghargai, itu apa yang akan terjadi? Ada yang bisa jawab? Ya, Pak. Oke, silakan. Kalau kita saling menghargai perbedaan, yang akan terjadi adalah munculnya pertengkaran, perpecahan, bahkan bisa menimbulkan konflik. Oke, benar ya. Kalau misalnya keberagaman itu tidak dibarengi dengan sebuah persatuan, maka tadi akan mengakibatkan perpecahan, konflik, dan perselisihan. Maka dari itu kita nih butuh sebuah semboyan yang harus dimiliki oleh sebuah negara. Nah, di sini kita mengemasnya dalam sebuah bingkai, namanya bingkai Bhinneka Tunggal Ika atau semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Jadi teman-teman semuanya atau anak-anak semuanya, di sini kita akan mempelajari tentang keberagaman dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Nah, diharapkan dengan materi ini teman-teman itu mampu ya. Tujuan pembelajarannya pada pertemuan kali ini yaitu teman-teman ataupun anak-anak mampu memahami makna Bhinneka Tunggal Ika serta menunjukkan sikap menghargai dan menjaga persatuan dalam kehidupan bersama. Nah, itu untuk tujuan pembelajaran. Selanjutnya kita masuk ke materi anak-anak. Materinya di sini mungkin kita tadi sudah sedikit menyinggung tentang Bhinneka Tunggal Ika. Nah, Bhinneka Tunggal Ika itu adalah semboyan bangsa Indonesia yang tertulis pada lambang Garuda Pancasila. Anak-anak bisa lihat di sini ada burung Garuda di mana mencekam sebuah pita yang menuliskan Garuda Pancasila ya, mencekam sebuah pita yang menuliskan Bhinneka Tunggal Ika. Nah, semboyan Bhinneka Tunggal Ika ini itu diambil dari kitab Sutasoma karya Empu Tangkular pada masa kerajaan Majapahit. Nah, artinya apa? Ada yang tahu? Artinya itu berbeda-beda tetapi tetap satu. Ya tadi ya, walaupun kita berbeda keberagaman, tapi kuncinya kita harus memiliki bingkai nomor satu, yaitu semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Nah, di sini teman-teman anak-anak juga bisa lihat peta bangsa Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Anak-anak bisa lihat betapa luasnya bangsa Indonesia sekarang, atau bangsa Indonesia memiliki wilayah yang sangat luas dari Sabang sampai Merauke. Anak-anak bisa membayangkan betapa ataupun berapa banyak sih budaya ataupun suku bahasa yang ada di dalamnya. Pasti sangat banyak gitu ya, dan bentuk-bentuk keberagaman juga bermacam-macam. Jadi dari peta tersebut dari Sabang sampai Merauke, apa sih bentuk-bentuk keberagaman di Indonesia atau bentuk keberagaman yang ada di Indonesia? Ya, bisa dilihat dari bahasa daerah yang memiliki 700 lebih bahasa, kemudian pakaian adat lebih dari 38 setiap provinsi kita mempunyai pakaian adat, agama yang kita ada 6, lebih dari 300 makanan khas, suku bangsa lebih dari 1.300, dan kita juga memiliki budaya dan kesenian yang beragam. Nah, itu merupakan bentuk keberagaman yang ada di Indonesia. Nah, selanjutnya yaitu bagaimana sih wujud penerapan nilai keberagaman Bhinneka Tunggal Ika ini supaya Bhinneka Tunggal Ika ini kita bisa memperkuat atau bisa memperkuat persatuan yang ada di Indonesia. Itu butuh sebuah penerapan. Di sini penerapannya seperti adanya toleransi, yaitu menghargai perbedaan suku, agama, bahasa dan pendapat, kemudian persatuan, gotong royong, keadilan dan kebersamaan. Nah, semua wujud penerapan itu pastinya tercermin dalam sila Pancasila, teman-teman. Selanjutnya yaitu makna Bhinneka Tunggal Ika di era modern. Tadi kita sempat di awal menyinggung bahwa perkembangan teknologi, perkembangan globalisasi di era modern ini itu akan mempengaruhi kondisi
bangsa Indonesia. Jadi dengan adanya Bhinneka Tunggal Ika, apa sih makna Bhinneka Tunggal Ika di era modern saat ini? Yang pertama yaitu Bhinneka Tunggal Ika hadir dalam bentuk kerjasama digital lintas budaya. Artinya apa? Dengan adanya keberagaman tersebut, perbedaan budaya bisa jadi memunculkan sebuah kerjasama ataupun komunikasi yang baik, saling menyatu antara kerjasama dengan budaya yang satu dengan budaya yang lain sehingga saling berkolaborasi. Kemudian yang kedua, Bhinneka Tunggal Ika ini mengajarkan kita untuk memfilter, bukan menolak perbedaan. Jadi adanya Bhinneka Tunggal Ika, Bhinneka Tunggal Ika itu bisa menjadi semangat kita untuk memfilter dari budaya-budaya yang ada di luar. Jadi kita bukan menolak semua perbedaan ya, tapi kita harus bisa memilih dan memilah mana yang harus kita tangkap. Kemudian yang ketiga yaitu Bhinneka Tunggal Ika menjadi nilai hidup, bukan hanya slogan ya teman-teman. Sering sekali kita jumpai bahwa Bhinneka Tunggal Ika itu hanya sebagai omongan, slogan belaka. Jadi tanpa menjadi nilai hidup apapun amalan, sikap dan perilaku dari kehidupan kita. Dan yang keempat yaitu Bhinneka Tunggal Ika mengajarkan agar kita bijak dan beretika dalam media sosial. Nah dari empat makna tersebut akan memunculkan sebuah persatuan. Nah selanjutnya yaitu apa sih pentingnya menjaga persatuan? Setelah tadi kita bahas bahwa empat makna tadi itu akan memunculkan sebuah persatuan. Terus di sini pentingnya menjaga persatuan itu apa sih? Yaitu menjaga persatuan itu merupakan kunci utama agar bangsa Indonesia tetap kokoh di tengah keberagaman. Jadi tanpa adanya persatuan nanti bisa memunculkan perbedaan tersebut, menimbulkan sebuah konflik. Kemudian dengan adanya persatuan tersebutlah membuat kita mampu bekerja sama menghadapi tantangan global. Seperti tadi ya, kita bisa mampu menghadapi arus globalisasi yang masuk di Indonesia. Nah itu merupakan pentingnya kita menjaga persatuan. Oke, di sini teman-teman ada video yang akan tayangkan yang berkaitan dengan sikap toleransi ya. Sikap toleransi karena dengan keberagaman tersebutlah yang harus kita jaga, yaitu salah satunya upaya kita untuk bertoleransi antara umat beragama. Nah, di sini ada salah satu video singkat, teman-teman bisa lihat apa sih makna yang ada dalam video tersebut. Ini Bu, ada sedikit rezeki dari kami mau diberi sebagai kirinya. Ya Bu, kami permisi dulu. Oke teman-teman, mungkin ada sedikit gambaran ya dari video tadi, bahwa dari video tersebut itu kan ada seorang siswa ya atau siswi yang membagikan bingkisan kepada orang-orang yang di sekitarnya. Nah pada saat itu ternyata ketika di tok pintunya itu agamanya Kristen ya, sedangkan yang membagikan itu Islam. Tapi si siswanya tersebut tetap membagikan tanpa memandang kepercayaan, tanpa memandang keyakinan dan sebagainya. Jadi dari video tersebut bisa
kita simpulkan bahwa nilai toleransi itu harus tetap kita pertahankan atau kita tetap amalkan. Jangan membeda-bedakan antara keyakinan yang satu dengan keyakinan yang lain, tapi kita harus bisa mampu bersama-sama untuk menciptakan sebuah tadi persatuan. Nah, di situ tadi video yang sudah dapat tayangkan di sini, selanjutnya itu ada salah satu kata akhir tadi ya, kata yang ataupun kalimat yang berkesan bagi kita semua, yaitu kita bukan sekedar bineka, kita bukan sekedar memiliki keberagaman, perbedaan, tapi kita juga tunggal ika, tapi kita juga mempunyai sebuah persatuan. Ini bukan sekedar dalam ucap, namun juga semestinya dalam laku dan sikap. Jadi intinya teman-teman, ketika kita mengamalkan sebuah kebaikan ataupun sebuah kebaikan ini, itu tidak hanya dalam mengucap atau dalam perkataan, tapi juga harus bisa mampu bersikap, mampu melakukannya. Itu yang menjadi menjadi poin lah dalam video tadi. Oke, selanjutnya di sini Masjid Istiqlal dan Gereja Katedral memang benar. Bapak izin menanyakan video lagi. Nah, video ini sebuah analisis ya, video analisis yang dimana nanti Bapak akan memberikan satu KTP ataupun lembar kerja siswa. Nanti teman-teman Bapak minta untuk berkelompok satu sama lain, kelompoknya sesuai absen dari absen 1 dan 2 dan seterusnya gitu. Terus setelah nanti teman-teman menonton video tadi, video yang akan dapat tayangkan, nanti Bapak akan membagikan lembar kerja kepada anak-anak semuanya, kemudian anak-anak bisa kerjakan, terus dikerjakan nanti akan dipresentasikan, akan mempresentasikan hasil diskusi kami dan diskusi kalian di kelas ya. Mungkin sebelum Bapak membagikan KTP-nya, anak-anak bisa menonton video analisis kasus tersebut. Ingat, orang asing bilang inilah bukti indahnya toleransi agama di Indonesia. Tapi sayangnya realita tak selalu seindah simbol. Indonesia memang mayoritas Muslim, tapi agama-agama minoritas seperti Kristen masih sering kesulitan membangun rumah ibadah. Ada yang gerejanya digembok, ada yang tempat ibadahnya ditolak warga, bahkan sudah punya izin pun tetap dipersoalkan. Dan yang bikin miris, banyak yang anggap ini adalah hal yang biasa. Bahkan baru-baru ini ada beberapa makam orang Kristen di depan sekolah SMA 1 Kabupaten Bantul dirusak oleh orang tak dikenal. Motifnya belum jelas, tapi kasus ini menambah panjang dan tetap bukan toleransi. Kalau benar kita bangsa yang menjunjung Bhinneka Tunggal Ika, kenapa makam pun jadi sasaran kebencian? Oke, jadi tadi pertanyaannya terakhir, kita kan hidup Bhinneka Tunggal Ika ya, namun kenapa sih masih ada masyarakat yang bersikap intoleransi di kehidupannya? Nah, itu yang menjadi pembahasan pada LKPD kali ini. Di sini ada beberapa soal yang anak-anak bisa kerjakan. Setelah nanti dikerjakan bisa dipresentasikan dan Bapak akan memberikan waktu 15 menit untuk kalian berdiskusi. Di sini Bapak izin membagikan ya. Bisa dikerjakan sebisanya aja ya. Oke, benar teman-teman? Udah pada selesai? Sudah Pak. Oke, kalau sudah bisa dipresentasikan ya. Untuk presentasinya nanti dulu dari kelompok 1, kemudian nanti akan dilanjutkan kelompok 2. Silakan kelompok 1 bisa mempresentasikan hasil diskusinya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1, izinkan kami untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Tika Dibora Rizky. Nah, pertanyaan pertama yaitu mengapa sikap intoleransi masih sering muncul di masyarakat meskipun di Indonesia memiliki semboyan Bhinneka Tunggal Ika? Jawaban kami yaitu sikap intoleransi masih sering muncul karena sebagian masyarakat belum benar-benar memahami makna mendalam dari Bhinneka Tunggal Ika. Banyak yang hanya mengenal semboyannya tetapi tidak mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, masih ada rasa ego kelompok, fanatisme sempit, serta pengaruh media sosial yang sering menyebarkan ujaran kebencian, membuat perbedaan semakin diperbesar. Nah, soal yang kedua yaitu apakah bisa dikatakan bahwa semboyan Bhinneka Tunggal Ika masih kurang diterapkan dalam kehidupan masyarakat saat ini? Jelaskan alasanmu. Iya, bisa dikatakan demikian karena semboyan Bhinneka Tunggal Ika memang sering digaungkan, tetapi penerapannya masih belum sepenuhnya terlihat nyata dalam perilaku masyarakat. Masih banyak kasus intoleransi, diskriminasi, dan konflik sosial yang disebabkan oleh perbedaan suku, agama, maupun pandangan politik. Hal ini menandakan bahwa nilai persatuan dan toleransi belum benar-benar menjadi kesadaran bahwa dalam bersama dalam kehidupan bermasyarakat. Selanjutnya soal nomor 3 yaitu menurut pendapat kelompokmu apa langkah konkret yang bisa dilakukan generasi muda untuk menumbuhkan kembali semangat toleransi dan persatuan? Jawaban dari kelompok kami, generasi muda memiliki peran penting dalam menjaga persatuan bangsa. Langkah nyata yang bisa dilakukan antara lain dengan menghargai perbedaan di lingkungan sekolah, bersikap terbuka terhadap teman dari latar belakang yang berbeda, serta aktif dalam kegiatan sosial yang bererat bersamaan. Selain itu, generasi muda juga dapat menolak segala bentuk ujaran kebencian dan menjadi contoh dalam menebarkan sikap toleran baik di dunia nyata maupun media sosial. Nah, sekian presentasi dari kelompok kami. Atas kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan kepada satu. Selanjutnya nomor 2 silakan bisa dipresentasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 dengan saya Musa Sabila, saya Tania akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Pertanyaan pertama, mengapa sikap intoleransi masih sering muncul di masyarakat meskipun Indonesia memiliki semboyan Bhinneka Tunggal Ika? Menurut kelompok kami, intoleransi muncul karena kurangnya kesadaran masyarakat bahwa perbedaan adalah bagian alami dari bangsa Indonesia. Banyak individu yang merasa kelompoknya paling benar sehingga sulit menghargai perbedaan dan keyakinan orang lain. Selain itu, pengaruh lingkungan, berita provokatif, serta minimnya keteladanan dari tokoh masyarakat turut memperkuat sikap intoleransi di tengah keberagaman yang seharusnya menjadi kekuatan bangsa. Yang kedua, apakah bisa dikatakan bahwa semboyan Bhinneka Tunggal Ika masih kurang diterapkan dalam kehidupan masyarakat saat ini? Jelaskan alasannya. Menurut kelompok kami, ya, karena sebagian masyarakat itu hanya memahami Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika sebatas slogan, bukan pedoman hidup. Banyak orang yang masih memandang perbedaan itu sebagai ancaman, bukan kekayaan bangsa. Nilai-nilai kebersamaan, gotong royong, dan saling menghormati mulai luntur akibat pengaruh modernisasi dan arus informasi yang tidak disertai pengetahuan kebangsaan yang kuat. Oleh karena itu, perlu upaya bersama untuk menanamkan kembali semangat persatuan di berbagai lapisan masyarakat. Dan yang ketiga, menurut pendapat kelompokmu, apa langkah konkret yang bisa dilakukan generasi muda untuk menumbuhkan kembali semangat toleransi dan persatuan? Jadi generasi muda itu harus menjadi agen perubahan yang membawa semangat toleransi di setiap aspek kehidupan.
Kita dapat mulai dengan memperkuat pendidikan karakter, membangun komunikasi lintas budaya, serta menciptakan lingkungan belajar yang inklusif dan saling menghormati. Demikian hasil diskusi kelompok 2. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Berdasarkan hasil diskusi anak-anak baik dari kelompok 1 dan kelompok 2, ternyata sudah cukup bagus ya, sudah bisa menganalisis dari video yang Bapak berikan bahwa toleransi itu bisa menjadi perselisihan. Namun kita sebagai masyarakat ataupun sebagai generasi muda ya, itu harus bisa mampu menjalin sebuah kebersamaan antara satu sama lain. Jadi nilai semua yang Bhinneka Tunggal Ika kita juga harus bisa mengamalkan. Jangan kita anggap sebagai omong kosong ataupun tadi kita anggap sebagai sebuah slogan aja gitu ya. Nah, kita sebagai generasi muda itu yang harus kita lakukan itu apa? Mungkin bisa dalam kehidupan sehari-hari, misalnya menghargai teman yang berbeda agama, saling membantu satu sama lain, tidak membeda-bedakan dan lain sebagainya. Nah, itu mungkin bisa diterapkan oleh teman-teman semuanya dan anak-anak semuanya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, itu tadi kan Bapak sudah menyampaikan materi dan teman-teman juga sudah berdiskusi, sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Di sini Bapak akan mengadakan kuis sebagai apa ya, mengetes tingkat pemahaman teman-teman. Anak-anak bisa buka kalian, bawa semuanya kan? Nanti anak-anak bisa kerjakan sebagai tes pemahaman anak-anak terkait dengan materi yang Bapak sampaikan sama hasil diskusi dari teman-teman tadi. Bisa di-scan atau ditulis kode PIN-nya. Jika sudah bisa masuk kodenya. Ya, yang berapa masuk? Oh, berapa masuk? Kurang satu siapa? Oke, udah lengkap ya. Bapak akan mulai kuisnya, teman-teman bisa mengerjakannya. Oke, benar semua ya. Lanjut ke pertanyaan kedua. Siapa yang memberikan pertama answer? Ini salah satu dasarnya. Pertanyaan kedua. Oke, benar semuanya juga. Masih di posisi pertama, selanjutnya pertanyaan yang ketiga. Oke, benar lagi. Ada kan jago-jago ya teman-teman. Selanjutnya pertanyaan keempat. Ini pertanyaan benar atau salah? Terus benar atau salah? Oke, benar semuanya juga. Materinya naik.
Selanjutnya pertanyaan yang terakhir ini juga benar dan salah. Oke, benar. Tidak salah satu. Skornya kita bisa lihat. Ya. Peringkat ketiga Natania, peringkat kedua Akika, dan peringkat pertama Jawabannya peringkat pertama Hanum Sasatria. Beri tepuk tangan untuk kita semua. Oke, nah itu sedikit apa ya kuis yang Bapak sampaikan hasil dari pembelajaran tadi, materi dan hasil diskusi anak-anak. Selanjutnya yaitu kita akan mengakhiri pertemuan ataupun pembelajaran pada pagi hari ini. Namun sebelumnya di sini Bapak izin tanya, kira-kira anak-anak semuanya apa yang kalian dapatkan dari pembelajaran hari ini tentang makna Bhinneka Tunggal Ika dan pentingnya menjaga persatuan? Ada yang ingin menjawab? Saya Pak. Oke, Rika. Nah, dari pembelajaran tadi saya jadi paham bahwa Bhinneka Tunggal Ika itu bukan sekedar semboyan, tetapi juga mengingat bahwa perbedaan itu justru membuat bangsa kita menjadi kuat. Dan kalau kita saling menghargai dan menjaga persatuan, Indonesia akan tetap kokoh dan di tengah berbagai perbedaan, Pak. Oke, bagus. Nah itu refleksi dari pertemuan kita kali ini ya. Alhamdulillah teman-teman tadi hasil kuisnya juga bagus semua, sudah memahami, refleksinya juga sudah cukup bagus. Nah mungkin sebelum kita akhiri pertemuan pada hari ini, Bapak izin menyampaikan sedikit juga untuk pertemuan yang akan datang, yaitu teman-teman bisa belajar. Tadi kan tentang keberagaman ya, teman-teman bisa, anak-anak bisa belajar soal topik baru nih, yaitu topiknya prinsip gotong royong sebagai perwujudan sistem ekonomi Indonesia. Nah, itu akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Nanti akan ada akan ada kuis interaktif lagi, akan ada pertanyaan lagi yang akan Bapak sampaikan ke teman-teman. Jadi jangan lupa belajar, nanti akan ada soal yang Bapak berikan. Jadi nanti dipersiapkan untuk pertemuan selanjutnya. Mungkin sebelum kita tutup pertemuan pada pagi hari ini, alangkah baiknya tadi sudah dibuka dengan doa, alangkah kita tutup juga dengan doa. Di sini Bapak pimpin sebelum mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih kepada anak-anak semuanya yang sudah antusias dalam pembelajaran pagi hari ini. Beri tepuk tangan ke kita semua. Semoga kedepannya makin semangat dalam pertemuan yang akan datang. Dari Bapak mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.